Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berdoa. Jemaat yang terkasih, doa adalah salah satu unsur dalam pertumbuhan seseorang dalam berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, apakah kita sebagai orang Kristen, kita sudah berdoa? Apakah kita sudah serius di dalam berdoa? Ataukah kita hanya berdoa sebagai satu rutinitas kita saja, tapi tidak benar-benar dengan kesungguhan hati kita berbicara dengan Allah? Jemaat yang terkasih, Yakobus menyatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, di sini kuasanya besar. Apa maksud dari pernyataan firman Tuhan ini? Kalau kita melihat konteks bagian ayat ini dari ayat 13 sampai ayat 16 bagian A dari Yakobus pasal 5 ini, sebetulnya bagian doa ini berorientasi pada kesembuhan orang yang sakit. Kesembuhan orang yang sakit ini maksudnya adalah kesembuhan orang yang sakit secara rohani, bukan sakit secara jasmani. Dan dalam ayat 16 bagian A ini juga ditegaskan supaya kita saling mengaku dosa dan mendoakan supaya sembuh. Jadi kita mendoakan orang agar orang itu sembuh dari sakitnya secara rohani, bukan sakit secara jasmani. Dan orientasi doa ini bila didoakan dengan yakin itu sangat besar kuasanya. Kuasanya di sini menunjukkan bahwa Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa seseorang, Tuhan yang berkuasa menyelamatkan seseorang, dan Tuhan juga yang berkuasa menyembuhkan penyakit rohani seseorang. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhanlah yang berkuasa untuk mengampuni, menyembuhkan, dan menyelamatkan. Oleh karena itu, mari kita seringlah berdoa untuk orang lain bisa disembuhkan dari penyakit rohaninya. Jemaat yang terkasih, lalu firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini juga mengatakan doa orang yang benar. Siapa yang dimaksud dengan orang benar dalam firman Tuhan ini? Kalau kita membaca kelanjutan ayatnya, di ayatnya yang ke-17, itu ada disebutkan kisah Nabi Elia. Mengapa Elia disebutkan dan sebelumnya ada dikatakan bahwa doa orang yang benar? Apakah Elia orang yang benar? Tentu saja Elia orang yang benar. Tetapi Elia bukan berarti sempurna, tanpa cacat, tanpa dosa. Elia tetap orang benar, tetapi dia sama seperti kita, manusia biasa yang ada dosa, yang ada cacat dan celah. Elia pernah mengalami frustasi, pernah mengalami kesakitan, pernah mengalami rasa ingin mati, dan semua perasaan-perasaan, keadaan-keadaan yang dialami oleh manusia biasa seperti kita juga pernah dialami oleh Elia. Tetapi kalau Elia sampai dikatakan sebagai orang benar, karena dia adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena Elia adalah orang yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Elia dimaksudkan sebagai orang benar karena Elia melakukan hal-hal yang besar melalui kuasa doanya. Jadi Elia ketika melakukan perkara-perkara yang besar, melakukan mujizat-mujizat yang besar, itu karena ia berdoa meminta pertolongan Tuhan. Dan semua tindakan yang Elia lakukan itu atas perintah daripada Tuhan. Maka Elia dinyatakan sebagai orang yang benar karena ia melakukan semua hal yang Tuhan kehendaki, itu sesuai dengan perintah Tuhan, dan ia meminta pertolongan Tuhan. Jemaat yang terkasih, Pendeta Budi Asali mengatakan bahwa
Yang dimaksud dengan orang benar itu artinya adalah orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi semua kita tidak layak di hadapan Allah dan hanya bisa dilayakkan dan doa kita bisa didengar itu melalui jasa penebusan Kristus. Karena itu ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut sebagai orang benar dan doa-doa kita boleh dijawab oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih, maksud dari Yakobus ini mau menegaskan bahwa orang yang benar harus berdoa dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan doa kita tidak akan mengubah rencana dan kehendak Tuhan, tetapi kita berdoa karena itu adalah kewajiban kita sebagai orang percaya. Kita berdoa agar kita bisa membangun relasi kita dengan Allah. Apakah sebagai orang Kristen kita sudah membangun relasi dengan Allah di dalam doa kita? Mari kita sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut orang benar. Mari kita rajin berdoa, bukan sebagai rutinitas, tetapi keharusan membangun relasi kita dengan Allah. Kita berbicara dengan Allah di dalam doa kita. Mari kita rajin berdoa, teruslah berdoa kepada Tuhan, karena kita adalah orang benar di hadapan Allah. Kiranya renungan pagi ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi ini. Tuhan tolong kami untuk kami selalu rajin berdoa kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.